Tapi untung kan lo, ada gue. Hanya mulai sekarang kita harus rayain ulang tahun barengan. Apa sih keinginan terbesar kamu dalam hidup? Kenapa nggak kamu aja nikahin aku? Berapa lama lagi? 1 tahun. Film yang satu ini bakalan mengangkat kisah tentang rasa cinta yang benar-benar besar sampai harus berkorban demi orang yang dia cinta. Film ini berjudul Tak Ingin Usai di Sini. Film ini diperankan oleh Brian Domani dan Vanessa yang pastinya kalian gak asing kan? Daripada kelamaan, kita langsung aja ke filmnya. Film diawali saat artis terkenal Rosa yang sedang rekaman lagu. Pak Monty pencipta lagu dengan pede, dia bilang lirik lagunya bagus, padahal Rosa sadar kalau lagunya aneh. Rosa pun nolak untuk menyanyikan lagu itu karena itu aneh. Analoginya bagus banget tuh, belum pernah ada yang make loh analogi itu. Menurut lu liriknya bagus nggak? Kalau gitu kalian aja yang nyanyi ya. Dan saat di perjalanan Rosa dan temannya membicarakan soal lirik lagu yang aneh tadi. Tapi mereka bingung kalau besok harus mengirim lagu. Tiba-tiba sopirnya Rosa, yaitu Yandi yang memutar musik di mobilnya. Dan Rosa merasa suka sama lagu itu. Liriknya tuh bagus dan jarang. Rosa tanya soal lagu itu, tapi Yandi susah jelasinnya. Jadi mereka pun pergi ke Sekar, temannya Yandi juga. Ini oke loh, Pop. Ini lagunya siapa, Yan? Ini yang nulis teman saya. Ya udahlah, kita ke BSD aja nggak sih? Sid pun beralih. Mereka tiba di toko Sekar dan menyampaikan tujuannya untuk membawakan lagu yang diciptakan oleh Kawidra dan Kalista atau dikenal K dan Krim. Tapi karena K yang sudah meninggal, mereka hanya bisa menceritakan semuanya ke Sekar dan Yandi. Krim itu yang penulis lagu dari Rise Records itu kan? Dan Kay ceritain semuanya sebelum dia meninggal. Cerita ini dimulai saat SMA, ada anak laki-laki yang dihukum bernama Kawidra. Dia sedang lari ke lapangan. Dia kelelahan dan tiba-tiba Clarisin menghampiri dan mengganggunya. Mereka belum saling kenal, tapi Clarissa memberi minum kepada Kawidra dan Kawidra pun ketahuan ngerokok. Padahal itu rokoknya Clarissa. Berani-beraninya ya kamu ngerokok di sekolah? Mau jadi apaan sih kamu ini? Kawidra pun dipanggil ke ruang guru dan dia pun dimarahin. Walaupun sekolah memakluminya karena Kawidra baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Karena kehilangan ayah dan ibumu dalam waktu berdekatan. Izin ya Pak, menurut saya sebelum ke psikolog. Dan saat jam pulang, Clarissa mendekati Kawidra dan mengajak Kawidra untuk makan mie ayam. Mereka pun akhirnya makan bareng. Dan di sini, Clarissa adalah satu-satu temannya Kawidra. Mereka berteman di sekolah dan di luar sekolah karena mereka sama-sama yatim piatu dan tidak punya siapa-siapa. Tapi untung kan lo, ada gue. Dan saat di sekolah, Kawidra mencoba bikin lagu, tapi dia kesusahan bikin lirik. Jadi Clarissa yang bantu buat lirik itu. Kawidra gak nyangka kalau Clarissa hebat dalam membuat lirik. Jadi mereka sepakat untuk membuat lagu bareng. Kamu nggak pengen jadi penulis lirik profesional aja? Aku coba ya. Kita terus nulis lagu barengan aja. Suatu saat mereka pun akhirnya lulus SMA dan mereka pun masih terus bersama. Yang penting di hidup kita harus difoto pakai kamera Polaroid. Sid pun beralih, mereka suka menjadi relawan untuk menjaga anjing peliharaan. Terima kasih ya. Aku kesana dulu ya. Clarissa mengajak Kawidra kuliah bareng jurusan marketing karena katanya gampang lulusnya. Lulusan S1 aja gaji cuma berapa? Pang lulus. Habis itu cari kerja deh. Sid pun beralih, mereka mulai kuliah, tapi Clarissa sering banget ngajak Kawidra polos. Karena katanya mereka gak butuh ilmu, tapi butuh ijazah aja. Kan di sini cuma buat gelar S1-nya aja. Lo mau kerja jadi marketing? Clarissa pun mengajak Kawidra ke toko kue dan membeli kue tar. Karena ulang tahun mereka di bulan yang sama, jadinya Clarissa punya ide untuk merayakan ulang tahun bareng. Bukannya Pak Mali ya ulang tahun dimajuin? Hanya mulai sekarang kita harus rayain ulang tahun barengan. Sepulang dari kafe, mereka pun beli es krim seperti biasa. Tapi tiba-tiba hujan pun turun dengan deras dan Kawidra mengajak Clarissa untuk ke apartemennya. Apartemen aku dekat sini, mau kesana aja nggak? Sampainya di apartemen Kawidra, Clarissa kaget karena apartemennya berantakan. Dan Kawidra bilang kalau ini banyak barang ayahnya. Clarissa pun akhirnya punya ide kalau dia akan tinggal di sana. Dan Clarissa akan menjual rumahnya supaya bisa lebih hemat. Masih nggak rela ya? Maksudnya? Ya gue tinggal di sini. Terus gue ngekos di sini. Gue bayar bulanan ke lo.
Clarissa pun punya ide untuk mengubah nama Kawidra menjadi Kay dan dirinya menjadi Krim supaya lebih gampang untuk memanggilnya. Biar adil, gue juga ganti nama deh. My name is Cream. And nice to meet you, Kay. Keesokan harinya mereka pun mulai pindah dan mereka beres-beres bareng di apartemen. Dan sampai akhirnya mereka pun selesai beres-beres dan Krim menanyakan kenapa Kay gak pernah buat lagu lagi. Gak ada gue jadi apa loh? Kalau udah gak bikin lagu lagi sih? Kenapa? Mimpi tuh gratis, makanya mimpi aja setinggi-tingginya. Krim pun mengajak foto bareng karena menurut Krim foto itu akan menjadi kenangan selamanya. Dan semua momen penting di hidup kita harus foto pakai kamera Polaroid. Beberapa tahun kemudian, Kay pun akhirnya kerja di radio sebagai direktur program bersama partner kerjanya yaitu Yandi dan Sekar. Tak lama kemudian Krim datang dan menjemput Kay untuk pulang bareng. Kira kamu rekaman? Udah selesai? Dinner yuk! Dan pada malam harinya, Krim masakin Kay mie instan karena mereka harus hemat. Mereka debat soal kerjaan mereka yang masing-masing berbeda, tapi masih di bidang industri musik. Suruh kerja marketing di PNJ nggak mau. Aku kerja di radio aja uangnya pas-pasan. Scene pun lanjut. Di sini Kay sedang nungguin mesin cuci. Tiba-tiba kepalanya pusing dan dia pun jatuh pingsan. Dan di pagi hari dia pun terbangun dengan rasa sakit di kepalanya. Dia bingung sama apa yang terjadi. Scene pun beralih di rumah sakit. Ternyata Kay dinyatakan terkena kanker otak turunan ayahnya itu. Dan sekarang pun sudah stadium akhir. Yang kemoterapi pun tidak efektif. Ini udah stadium 4. Kamu punya turunan kanker. Berapa lama lagi? 1 tahun. Scene pun beralih. Krim lagi kerja dan dia punya klien yang maksa minta lagunya dibawakan di radio supaya viral. Ya, ini bukan masalah uang, Pak. Lagu. Tapi nggak bisa begitu dong, Pak. Itu tuh nggak murah loh, Pak. No problem. Beberapa hari kemudian, kliennya rekaman lagu yang diciptakan oleh Krim. Krim pun kaget mendengar lagunya dan menyuruhnya berhenti. Krim pun menanyakan kenapa liriknya diganti-ganti dan malah diganti menjadi lebih jelek. Krim kesal karena liriknya diganti dan masih tetap pakai nama Krim. Jadi cemen gini, nanti yang malu gue dong. Aku udah bayar mahal untuk ini semua ini. Ya udah, lo tulis aja semua liriknya sendiri, nggak usah pakai nama gue. Dan di rumahnya Krim pun kesal banget sama kliennya. Dia menangis sendirian di ruang tengah. Tak lama kemudian Kay datang dan menanyakan keadaan Krim. Krim menangis dan memeluk Kay. Udah penyanyi baru main ganti lirik aku. Jadi besok kamu damai sama dia. Masa gini doang udah nyerah. Dan keesokan harinya di tempat kerjanya Krim, penyanyi baru kemarin bernama Momo minta maaf soal kejadian kemarin ke Krim. Mereka pun akhirnya damai dan gak berantem lagi. Aku aja tuh kemarin yang so tau. Iya, tapi aku suka banget. Scene pun saat Kay kerja, tiba-tiba dia pusing lagi dan pingsan di meja kerjanya itu. Kay pun dibawa ke rumah sakit dan dokter bilang ini adalah hal yang wajar. Kay meminta dokter gak memberitahu Krim soal penyakitnya itu. Tiba-tiba Krim datang dan panik. Kay pun bilang dia cuma anemia dan kurang gizi. Anemia biasa, nanti Kok aku nggak anemia sih? kayaknya kurang gizi tadi. Dan di rumahnya, Krim pun memberikan daging merah katanya biar Kay gak kena anemia. Krim pun menanyakan keinginan terbesar Kay selama hidup. Dan Kay bilang kalau dia pengen Krim dapat cowok yang baik, yang bisa jaga dia selamanya. Apa sih keinginan terbesar kamu dalam hidup? Kenapa nggak kamu aja nikahin aku? Dan keesokan harinya saat Kay kerja, dia kedatangan Momo dan Bang Aldi yang meminta bantu untuk mengangkat musik di radio. Awalnya Kay menolak, tapi karena yang menulis liriknya Krim, akhirnya dia pun mau bantu, tapi hanya untuk single. Ini penyanyi Indonesia, ini kau harus bantu Indonesia lah. Single pertama aku ini yang nulis Krim loh. Momo dan Krim pun makan siang bareng. Momo nanya soal Krim dan Kay kenapa gak pacaran padahal sudah sangat dekat. Krim bilang dia gak mungkin maju duluan, padahal Kay malah nyuruh dia cari suami yang lain. Kayak itu pacar kamu ya? Dia nggak pernah ngomong apa-apa. Masa aku duluan yang maju? Momo pun mengajak Krim ke reuni SMA-nya supaya nanti bisa kenalan sama teman-temannya itu. Malam ini ikut aku ke reuni SMA aku yuk. Dan di malam harinya pun Momo dan Krim pergi ke klub tempat reuni Momo dan teman SMA-nya. Sampai akhirnya Krim lihat satu cowok sendirian yang namanya Arman. Arman ini ganteng, baik, dan anak orang kaya. Krim pun akhirnya nyamperin Arman dan ngedeketin Arman. Padahal Arman katanya lagi nungguin seseorang. Arman pun memberikan kartu namanya sebagai dokter gigi karena Krim alasan mau periksa gigi. Lu dokter gigi ya? Harus appointment dulu.
Malamnya Krim dan Kay pun bersih-bersih bareng. Krim bilang dia sudah punya kenalan cowok dokter gigi. Ada dokter gigi. Dan keesokan harinya Krim pun langsung periksa gigi di klinik Arman. Dan setelah itu Krim pun langsung mengajak Arman untuk minum-minum nanti malam. Kedua kali ketemu, kamu udah ngorek-ngorek mulutku. Temenin aku minum yuk, lagi pengen mabuk. Dan di malam harinya mereka pun akhirnya minum bareng. Dan Arman cerita kalau dia sebenarnya sudah punya tunangan. Krim pun mengambil cincin tunangan Arman dan dia pun mengambilnya. Krim bilang dia juga pengen punya cincin tunangan. Dicintai dan mencintai seseorang seutuhnya. Krim pun menceritakan tentang keluarganya yang saat itu kecelakaan dan meninggal di tempat. Sampai akhirnya dia ditinggal sendirian. Yang saat itu aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku temenin kau minum malam ini. Di tempat kerjanya Kay, dia kedatangan Bang Aldi yang maksa untuk muterin lagunya Momo lagi, tapi Kay gak mau. Dan sampai akhirnya Kay pun mau dengan memberi syarat supaya Bang Aldi untuk mencari data diri seseorang. Tapi Bang Aldi bantu aku juga. Apapun itu, pasti aku bantu. Dan saat di kafe, Momo sedih karena lagunya gak viral dan Krim pun menenangkannya. Krim cerita kalau Arman katanya sudah punya tunangan dan dia sebenarnya suka sama Kay. Ya, tapi sih sebenarnya aku tuh... Kamu suka sama Kay kan? Sebenarnya nggak gitu sih konsep cinta. Hari pun berganti, dan saat di tempat penampungan hewan, Kay menanyakan soal hubungan Krim dan dokter gigi. Krim bilang dia melakukan apa yang disuruh Kay, dan dia pun memenuhi kriteria sebagai laki-laki yang baik. Kamu beneran suka sama dia? Bukannya kamu yang suruh aku cari cowok kayak dia? Situ pun beralih di tempat kerjanya Kay. Bang Aldi datang membawakan tentang background kehidupan Arman yang memang orang baik. Tapi Arman punya tunangan bernama Vero, seorang fotografer terkenal. Tapi dia adalah playgirl yang suka gonta-ganti cowok. Nah, ini tunangannya. Vero Solaya. Arman ini orang baik-baik. Dan saat di tempat kerjanya Arman, dia pun diminta laporan sama papanya, tapi dia belum menyelesaikannya. Tiba-tiba ada kiriman untuk Arman yang berisi soal foto-foto perselingkuhan Vero. Scene pun beralih, Arman pun menemui Vero dan marah besar soal perselingkuhan Vero. Vero bilang kalau dia selama ini gak bahagia dan Arman tidak mau mengerti profesi Vero. Dia itu filmmaker yang gue respect karya-karyanya. Kamu anggap aku tolol atau gimana sih? Kalau selama ini aku tuh gak bahagia. Dan pada saat malam harinya di parkiran, Vero pun tiba-tiba datang dan langsung memukuli Kay karena dia merasa Kay merusak hubungannya dengan Arman. Kay pun menjelaskan sesuatu ke Vero, tapi Vero keburu pergi. Biar aku jelas. Gak usah. Siapa sih lo mau urusan hidup gue? Keesokan harinya Kay dan Yandi pergi ke tempat Vero dan meminta maaf soal kemarin. Dan dia pun meminta bantuan Vero. Kay cerita kalau dia punya sahabat namanya Krim yang suka ke Arman. Jadi Kay menyuruh Vero untuk merelakan Arman. Awalnya Vero gak mau, sampai akhirnya Kay pun cerita kalau hidupnya udah gak lama lagi karena dia terkena kanker stadium akhir. Dan dia pengen Krim menikah dengan cowok yang baik. Sebagai gantinya Kay pun memberikan semua tabungannya selama ini ke Vero supaya Vero mau. Enak banget lo nonton hidup gue. Aku terkena kanker pankreas stadium 4. Ini hasil tabungan aku beberapa tahun ke belakang. Lo harus jadi objek foto pameran gue berikutnya. Sepulang dari sana, Yandi sedih karena dia baru tahu kondisi Kay. Dan dia bertanya, kenapa Kay gak bilang ke Krim? Kay bilang dia gak mau bilang karena yang penting baginya ada yang jaga Krim setelah dia tidak ada. Harus ada yang jaga Krim setelah aku pergi nanti. Krim pun menghampiri Arman dan membawakan makanan. Arman pun mulai merasa nyaman karena merasa dipikirin sama Krim. Jadi siapa lagi coba yang mau nyiapin makanan buat kamu? Dan keesokan harinya Arman pun bertemu dengan Vero. Dia minta untuk sudahi hubungan mereka baik-baik. Arman bilang dia butuh untuk dicintai dan dia sudah bertemu dengan orangnya. Vero pun akhirnya paham kalau itu Krim dan dia setuju berpisah dengan Arman karena dia memang tidak bahagia dengan Arman. Tapi mereka pun pisahnya secara baik-baik dan masih mau berteman. Aku juga perlu untuk dicintai. Baguslah. Kalau kamu udah nemuin love of your life. Goodbye Arman. Scene pun beralih saat Arman pertama pergi ke tempat peliharaan hewan bersama Krim. Dan Krim bilang kalau dia suka tempat merawat hewan-hewan di sana secara gratis. Dia sudah melakukannya sejak masih SMA. Kamu sering ya jadi volunteer di sini? Di sini Arman tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kalau dia suka sama Krim dan mau pacaran sama Krim. Dan Krim pun menerimanya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Dan malam harinya Krim pun cerita ke Kay kalau dia akhirnya jadian sama Arman. Saat Krim mau nelpon temannya, dia pun pinjam HP Kay, tapi Kay pun langsung mengambilnya. Kay marah dan dia pun mendapat telepon dari Vero kalau dia harus segera pergi. Siapa? Aku pulang malam, aku tungguin. Kay
Kay pun pergi ke studio Vero untuk melakukan photoshoot. Di sana Kay difoto-foto sama Vero dan Vero menanyakan kenapa Kay gak sampaikan perasaannya ke Krim aja dan kenapa harus membuat Krim sama Arman. Karena bentar lagi aku mati. Cuma orang goblok kayak lo aja bikin ribet. Gak mikirin diri sendiri. Dari dulu mimpi aku adalah hidup bahagia bersama Krim. Sampainya di rumah, Krim pun masih belum tidur. Dia meminta maaf kepada Kay karena tadi dia lancang ambil HP-nya. Tapi Krim juga kesal karena Kay sampai marah. Kay pun membalas dan menanyakan kenapa Krim masih belum tidur. Katanya dia sengaja nungguin Kay dan dia pun sangat lapar. Di sini mereka pun akhirnya makan malam bersama. Kay pun meminta maaf kepada Krim karena tadi sudah marah dan mereka pun akhirnya baikan. Keesokan harinya, Krim pun mengajak Arman untuk dinner dan memperkenalkan Arman ke Kay dan teman-teman yang lain. Kay pun berterima kasih dan menitipkan Krim kepada Arman supaya Arman terus menjaganya. Karena selama ini kamu sudah menjaga Krim. Buat dia bahagia terus. Saat mereka baru berkumpul, tiba-tiba Kay merasa kesakitan, sedangkan obatnya juga habis. Jadinya dia pergi dulu dengan alasan ada kerjaan mendadak. Krim, Arman, duluan ya. Maaf nih, kayak harus ke kantor dulu, ada yang ketinggalan kerjaan soalnya. Kay pun berjalan sendirian sambil menahan sakit di perutnya itu. Keesokan harinya dia pun menanyakan keadaannya karena dia terlihat pucat dan dia bilang kalau Krim hanya kurang darah lagi. Kamu gak apa-apa? Gak usah, aku gak mau ngerepotin kamu. Sin pun beralih digilik Arman. Krim langsung memeluk Arman dari belakang dan dia mengajak Arman untuk segera nikah kalau memang Arman cinta kepadanya. Dan sudah jelas Arman tidak menolak ajakan itu dan mau menikah dengan Krim. Aku gak pernah ketemu orang seperti kamu, Krim. Beberapa bulan kemudian saat hari 1 bulan pernikahan Krim dan Arman, Kay dan Arman pun mengobrol. Arman meminta setelah menikah nanti dia harus mengurangi waktu bersama dengan Krim karena katanya dia juga butuh mengenali Krim. Kay pun sangat tidak masalah dan Arman bilang kalau Krim katanya pengen memilih baju pengantin bareng dengan Kay. Aku ngerasa aku butuh waktu lebih banyak dengan Krim. Dia pengen pilih baju pengantin bareng kamu. Dan keesokan harinya Kay dan Krim pun langsung pergi untuk melakukan fitting dan memilih gaun pengantin yang akan dipakai oleh Krim. Kay pun sangat terpesona sama kecantikan Krim yang memakai gaun pernikahan. Dan di sini sebagai calon mempelai prianya, Kay pun memakai jas. Dan seperti biasa, mereka pun selalu mengabadikan menggunakan foto Polaroid kebersamaan mereka. Gak apa-apa dong Kay, cobain aja. Kan cuma buat pembanding. Wah, ganteng banget. 1, 2, 3. Krim pun sangat senang dan dia mau ganti gaun lagi. Dan saat itu Kay tidak sengaja melihat ke cermin dan hatinya benar-benar hancur melihat dirinya memakai jas pengantin. Tapi nanti yang akan menikah dengan Krim bukanlah dirinya. Tak lama kemudian Krim pun keluar untuk foto lagi. Tapi tiba-tiba Kay sudah tidak ada. Kay, foto lagi yuk. Ternyata Kay pergi dan dirinya benar-benar patah hati. Dia berjalan sendirian dan hampir ingin mengakhiri hidupnya. Tapi ada Krim yang menariknya dan menguatkan Kay untuk tetap bertahan. Walaupun Krim hanyalah bayangan Kay. Sin pun beralih. Krim pun menanyakan kenapa tadi tiba-tiba Kay gak ada. Kay alasan kalau katanya tadi tiba-tiba ada yang nyari kerjaannya. Mereka pun lanjut makan dan Krim mengajak Kay untuk latihan pemberkatan besok dan latihan tukar cincin. Awalnya Kay tidak mau, tapi Krim memaksa karena katanya biar besok dia gak grogi. Tunggu saya tersedia doang kok. Tuker cincinnya gimana? Latihan buat pemberkatan nikahnya. Mereka pun langsung latihan seperti orang nikah dan dia pun melakukan tukar cincin walaupun hanya cincin pura-pura yang mereka pakai. Dan di saat mempelai pria boleh mencium mempelai wanita, Kay pun berhasil menahan diri dan tidak berani melakukan itu kepada Krim. And now you may kiss the bride. Kita foto dulu yuk. Dan keesokan harinya tiba di pernikahan Krim. Kay pun mengantar Krim menuju Arman. Hati Kay benar-benar hancur dan tidak bisa dibohongi lagi. Tapi yang terpenting hanyalah kebahagiaan Krim. Sampai suatu saat Krim pun datang menghampiri Kay yang sedang dirawat di rumah sakit. Krim datang dan langsung memeluk Kay yang sengaja membelakanginya. Krim cerita kalau selama ini Krim sudah tahu semuanya dari awal. Dulu saat ibunya dan ayahnya Kay meninggal juga karena kanker, ada Krim yang mendengar percakapan Kay dengan dokter kalau Kay harus berhati-hati karena kanker ini bisa saja menurun kepadanya. Aku tahu kita ditakdirkan untuk bersama. Setelah ayahnya lama menderita kanker, dia nggak pernah bilang dia cinta aku. Gue nggak ngerti selera Gensi.
Selama ini Krim tahu kalau perasaan Kay benar-benar besar kepada Krim, walaupun tidak pernah diungkapkan, tapi dia benar-benar merasakannya. Sampai suatu saat Krim pun mencari Kay ke kamarnya, tapi Kay tidak ada, dan dia akhirnya mengambil buku di lemarinya dan menemukan obat kanker. Krim pun langsung pergi ke apotek dan memastikan obat itu, dan ternyata benar katanya obat itu adalah obat untuk penderita kanker yang penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan. Krim pun sangat takut kehilangan Kay dan dia pun mengejar Kay yang masuk ke dalam mobil. Dan itu hanya di bayangan Krim saat dia menangis. Tapi Krim berbohong bilang kalau dia sedih karena habis berantem sama klien kerjanya. Kay merahasiakan penyakitnya. Scene pun di rumah sakit saat dokter menjelaskan penyakitnya Kay. Di sana juga ada Krim yang mendengar dari balik tirai. Dia tahu kalau Kay dan dokter berpura-pura kepadanya. Krim gak punya siapa-siapa lagi. Itu alasan dia merahasiakan penyakitnya ke aku. Maka dari itu esok paginya Krim pun langsung menanyakan apa impian terbesarnya Kay. Dan dia nggak nyangka kalau impiannya hanyalah melihat Krim bahagia. Sampai satu saat Krim pun menemukan Arman, yaitu laki-laki yang menurut Kay sempurna dan bisa menjaganya. Penyakit kankernya tidak semakin parah. Ada dokter gigi. Dan saat Krim memperkenalkan Arman kepada dia berusaha membuat cemburu. Tapi dia tahu tekadnya Kay sudah bulat dan tidak menunjukkan wajah cemburu. Malam itu saat Kay pamit duluan dengan alasan kerjaan, dan Krim juga pamit duluan dengan alasan dia ada janji. Padahal malam itu Krim sangat khawatir sama keadaan Kay, dan dia pun mengikuti Kay berjalan di belakangnya. Krim sangat berharap malam itu Kay mau menoleh ke belakang, tapi Kay tidak pernah menoleh ke belakang dan terus berjalan. Kay tidak pernah menoleh ke belakang. Krim selama ini tahu kalau waktunya Kay sudah tidak bisa lama lagi. Makanya dia bertekad untuk segera menikah dengan Arman supaya Kay bisa pergi dengan tenang kalau tahu Krim ada yang menjaganya. Bahkan saat melakukan fitting baju itu adalah hal yang membuat Krim benar-benar patah hati, karena dia sebenarnya pengen nikah sama Kay bukan sama Arman, tapi dia hanya bisa melihat foto mereka. Di hadapan Tuhan dan alam semesta. Hari di mana Kay dan Krim latihan nikahan. Kay menganggap latihan itu adalah pernikahan yang nyata, dan dia yakin bahwa semesta tahu kalau hati Krim memang sudah menikah dengan Kay. Foto pernikahan kami. Mendengar semua ceritanya Krim, Kay pun menangis. Dia bilang dia sangat takut untuk meninggalkan Krim. Dari awal kan kita selalu berdua. Aku gak mau tinggalin kamu. Beberapa hari kemudian, Kay pun akhirnya pulang. Mereka duduk di kursi tengah seperti biasa dan merasa mereka sudah menikah dan jiwa mereka akan bersama selamanya. Kay pun mengucapkan terima kasih kepada Krim karena selama ini selalu menemani hari-harinya. Dan saat timer kamera hidup, itulah detik-detik terakhir Kay bernafas di sandaran Krim. Krim hanya bisa menangis dan juga sangat berterima kasih kepada Kay. Selamanya. Itulah cerita dari Sekar tentang kisah cinta mereka. Rosa sampai menangis terharu mendengar ceritanya dan pengen nyanyiin lagu ciptaan mereka. Tak lama kemudian Rosa pun akhirnya rekaman lagi yang dibuat oleh Kay bersama dengan Krim saat mereka masa SMA dan belum sempat naik ke dapur rekaman. Arman pun pergi ke acara pameran Vero, dan di sana isinya hasil jepretan Vero saat Kay sekarat, dan juga ada banyak foto kenangan Kay dan Krim termasuk foto terakhir mereka. Vero sampai terharu dan dia sadar kalau cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu seharusnya bukan hal yang complicated. Orang goblok kayak aku mana paham cinta kayak gitu. Scene pun beralih, Krim pergi ke makam Kay dan bilang dia akan selalu ada di hati Kay selamanya. Ternyata dulu Krim memaksa Kay untuk rekam lagu mereka di HP dan berharap nanti ada yang tahu kalau pernah ada Kay dan Krim. Mereka dulu pernah sebahagia itu sebelum semesta merenggut salah satu dari mereka. Filmnya ternyata sedih banget di sini guys. Oke deh, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. Baik-baik saja.